Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur, Bapak Ibu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Salawat serta salam senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan juga untuk orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan petunjuk-petunjuk maupun sunnah-sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab yang berjudul Qawaidu Qur'aniyah, yang dimana kitab ini dikarang oleh salah seorang doktor, yang dimana beliau juga sekaligus salah seorang dosen di Universitas Al-Qasim di Buraidah, Saudi Arabia. Di dalam kitab beliau ini, beliau menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang dimana kaidah ini beliau ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya di dalam Al-Quran itu apabila kita buka, kita baca, kemudian kita cermati, maka di dalamnya mengandung banyak sekali kaidah-kaidah yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam kitab beliau itu, beliau menyebutkan kurang lebih ada 50 kaidah kehidupan yang tercantum di dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita akan bahas yang pertama. Kaidah yang pertama adalah sebagaimana yang beliau ambil dari Al-Quran di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna. Kemudian ada yang membaca wa qulu linnasi hasana, yang artinya adalah bertutur katalah atau berucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang di dalamnya tidak mengandung unsur menyakiti yang lain. Di mana kata beliau, yaitu Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, beliau adalah penulis kitab Qawaidu Qur'aniyah ini. Beliau mengatakan bahwasannya dikatakan sebagai perkataan yang baik apabila mencakup dua hal. Yang pertama adalah dari segi isi. Dari segi isi harus mengandung sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua yaitu cara penerapannya atau cara pengucapannya, maka itu harus baik. Nah, disitulah dari dua hal ini maka kemudian baru bisa dikatakan sebagai wa qulu linnasi husna, yaitu ucapan yang baik. Apabila ada salah satu saja dari dua itu tidak ada, maka belum bisa dikatakan sebagai ucapan yang baik. Contoh misal ada perkataan yang caranya baik, akan tetapi isinya tidak baik. Seperti mengajak kepada keburukan. Mas, ayo kita ngerokok. Caranya baik, tidak baik, tapi isinya tidak baik. Mas, ayo pergi ke diskotik. Caranya baik-baik,
dengan lembut, akan tetapi isinya tidak baik, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai ucapan yang baik. Kemudian ada juga yang isinya baik akan tetapi caranya tidak baik. Contohnya seperti seseorang mengajak temannya sholat. Ayo sholat. Anggur orang sholat dilebokna neraka, dibakar urip-urip. Dengan suara yang lantang dan dengan mata yang mendelik atau melotot. Isinya bagus, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sholat. Akan tetapi caranya yang tidak baik, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai ucapan atau perkataan yang baik. Kaidah ini berlaku apabila ada dua unsur itu. Yang pertama isinya baik atau konteks perkataan itu baik. Kemudian yang kedua adalah cara penyampaiannya juga harus baik. Termasuk ucapan itu bukan dalam hal lisan saja. Seperti ketika kita berkomentar di sosial media atau di Facebook atau di WhatsApp, maka itu juga termasuk. Maka kita harus berhati-hati dengan yang namanya lisan, dengan yang namanya ucapan, karena memiliki dampak yang sangat berbahaya sekali. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau dua hal ini digandengkan, berarti ini menunjukkan suatu perkara yang sangat penting sekali. Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman sama Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik yang tidak menyakiti hati orang lain. Dan kalau memang tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka diam itu lebih baik baginya, lebih selamat baginya. Kemudian ada yang lebih mengerikan daripada itu. Masih sama dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya beliau mengatakan anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanah wa dzakara min kasrati salatiha." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita. Kemudian laki-laki itu menyebutkan bahwasanya wanita ini salatnya banyak sekali. Maksudnya adalah selain dia mengerjakan salat-salat yang wajib, dia juga mengerjakan salat-salat sunnah yang lainnya, banyak. Akan tetapi ghaira annaha tu'dhi bilisaniha. Akan tetapi wanita itu memiliki kebiasaan suka mencela atau menyakiti hati tetangganya. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan baginya. Maka kata Rasul, hiya finnar. Wanita itu masuk ke dalam neraka. Disebabkan apa? Lisannya. Kemudian laki-laki itu melanjutkan, "Ya Rasulullah, inna fulanah dzakara min qillati salatiha wa siyamiha wa innaha tasaddaqat bi aswari aqid." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dimana wanita ini sedikit salatnya, dia mengerjakan salat wajib tapi salat sunnahnya sedikit, dan wanita itu puasanya juga sedikit. Wa innaha tasaddaqat bi aswari aqid. Dan wanita itu juga bersedekah hanya dengan segumpal daging saja, sedikit. Akan tetapi ghaira annaha la tu'dhi jiranaha. Akan tetapi wanita tadi tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Wanita tersebut masuk ke dalam surga. Dan ini disahihkan oleh Ibnu Hibban.
Dalam Sahih Ibnu Hibban disebutkan tentang hadis ini. Jadi ini menunjukkan bahwasanya meskipun kita memiliki banyak amalan, akan tetapi apabila lisan kita ini kotor, lisan kita ini suka menyakiti orang lain, maka tidak ada kebaikan amal-amal tersebut. Maka ini bisa menjadi dalil bahwasanya lisan ini juga menjadi kunci kebaikan bagi amal-amal yang lainnya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in asqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada yang lebih berat di timbangan bagi seorang mukmin pada hari kiamat nanti, yaitu kecuali dari akhlak yang baik. Dan kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha ta'ala la yubghidul fahishal badhi." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai atau Allah Subhanahu wa taala membenci ucapan-ucapan yang buruk dan atau ucapan-ucapan yang kotor. Maka kalau kita lihat hadis ini, bahwasanya ucapan-ucapan yang kotor itu ternyata bisa mengurangi amal-amal kebaikan dari yang lainnya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya badan kita ini setiap hari itu menasihati lisan kita, tapi kita tidak tahu. Disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila di pagi hari itu telah tiba, maka anak Adam, pada anak Adam, fa inna a'dha'ahu tukaffiru lisan. Sesungguhnya anggota anak Adam itu tukaffir, yang mengingatkan lisannya pada setiap pagi harinya. Taqul ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kami ini selamat. Maksudnya adalah tubuh-tubuh yang lainnya itu selamat. Supaya kami ini bisa selamat. Fa innaka in istaqamta istaqamna. Karena kalau engkau itu lurus, kalau lisan itu lurus, maka anggota tubuh yang lain juga akan ikut lurus. Wa in wajadta wajadna. Akan tetapi kalau lisanmu bengkok, maka aku juga bengkok. Maksudnya kalau lisannya itu bengkok, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan bengkok. Maksudnya akan menjadi buruk. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan bahwasanya lisan ini adalah simpul dari segala kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan, maka simpulnya adalah di lisan. Kalau lisannya itu baik, maka yang lainnya juga akan ikut menjadi baik. Pernah pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu cemburu kepada Safiyah. Jadi Safiyah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbincang-bincang, kemudian setelah itu pergi. Dan Aisyah radhiyallahu anha melihat itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuka ya Rasulullah min Safiyah." Cukupkanlah dirimu wahai Rasulullah dari Safiyah. Fa innaha kadza wa kadza. Aisyah mengisyaratkan sesungguhnya Safiyah itu seperti ini. Maksudnya adalah takni qasir. Safiyah itu pendek. Hanya dari segi isyarat saja. Aisyah tidak mengucapkan secara lisan, akan tetapi hanya dari segi isyarat. Akan tetapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah membuat suatu perkataan atau kalimat yang apabila kalimat tersebut dicampurkan ke laut, maka air laut itu sudah tercemari. Yang dimaksudnya adalah meskipun hanya isyarat saja, tapi itu mengandung unsur menyakiti. Maka ini tidak boleh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaidah yang pertama ini penting sekali bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial. Makhluk yang senantiasa bermuamalah antara satu dengan yang lainnya, dan muamalah yang paling sering dilakukan adalah muamalah lewat lisan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki ucapan kita, mari kita perbaiki lisan kita dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik yang tidak menyakiti hati orang lain. Demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan supaya bisa melanjutkan kepada kaidah yang selanjutnya. Kita akhiri kultum kita pada kesempatan siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.